Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muhammad Ali Munir Media yang dirahmati oleh Allah dan dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini tema yang akan kami bahas adalah sebuah pertanyaan dari saudara Faisal terkait asal usul ilmu sihir dan bahayanya. Maka dari itulah saksikan dengan saksama pengajian oleh Bapak Kiai Muhammad Ali Munir. Tentang asal usul daripada sihir itu berangkat dari riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini memang riwayatnya ya memang agak panjang, diriwayatkan di dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberi kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun hingga hari kiamat. Bagaimana bisa wong semua tunduk kepada Nabi Sulaiman kok? Dari mulai hewan-hewan, burung-burung, sampai jin, setan, ifrit, semua di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Disuruh apapun, maka Nabi Sulaiman itu sangat kaya raya. Ya yang namanya ditunduk oleh burung, kalau yang tunduk itu burung walet seperti apa coba? Bahkan yang tunduk itu setan, tuyul. Tapi bukan disuruh mencuri, suruh menambang emas di tengah lautan, berlian. Akhirnya setan-setan itu berembung sama-sama setan sendiri. Kenapa ya? Kita ini jenis setan ini, jenis iblis ini gak bisa diperintah oleh siapapun. Bahkan kita yang mempermainkan orang. Tapi terhadap Nabi Sulaiman ini kita kok tunduk, ini kenapa ya? Akhirnya setan berembuk untuk menyelidiki, berusaha menyelidiki apa yang menjadi rahasia sehingga kita jadi tunduk itu. Ternyata ditemukan oleh para setan bahwa Nabi Sulaiman punya sebuah cincin yang bermata akik. Nah, ini penyebabnya. Jadi cincin akik Sulaiman itu, ya kalau kita sekarang menyaksikan ada pedagang akik di pasar, kemudian akik Sulaiman, akik Sulaiman. Oh, Sulaiman ngendi kan? Akik Nabi Sulaiman itu sudah hilang. Nah, setelah tahu, setan kemudian bermufakat untuk mencuri akik itu. Diselidiki, ketemu rahasianya. Kapan Nabi Sulaiman mencopot ali-alinya itu, cincinnya itu? Setiap Nabi Sulaiman mandi, maka cincinnya dicabut oleh Nabi Sulaiman, diberikan kepada seorang istrinya bernama Aminah. Ketika Nabi Sulaiman berangkat ke kamar mandi, setan yang namanya sihir itu langsung merubah dirinya, yang namanya setan ya berubah diri, ya memang punya kemampuan untuk merubah diri. Dia berubah jadi Aminah. Nabi Sulaiman langsung memberikan cincinnya kepada setan yang berupa Aminah. Langsung cincin itu dipakai oleh setan sihir ini. Ketika cincin itu dipakai, dia duduk di singgasana Nabi Sulaiman, kursi singgasana Nabi Sulaiman, semua tunduk kepada setan tadi. Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi, gak ada yang mengenal. Istrinya pun gak mengenal dia. Nabi Sulaiman sadar betul, inilah ujian Allah yang datang kepada. Nabi Sulaiman lalu pergi dari istana, ngikut Mbok Rondo. Mbok Rondo baku liwak, pedagang ikan grek. Nah itu setiap pagi Nabi Sulaiman, ya namanya ya tetap Sulaiman. Apa Mbok? Ayo berangkat ke laut nyari ikan. Ini uangnya. Berangkat Nabi Sulaiman. Lah setan sihir ini kesempatan dia memakai cincin itu, kemudian dia menulis buku sihir. Dia mampu menulis buku sihir sebab
yang namanya setan itu kan dia mampu naik ke langit untuk ngintip pembicaraan malaikat. Maka disebut dalam surat Tabarak, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Demi sesungguhnya aku hiasi langit bumi itu dengan bintang-bintang. Tapi bintang bukan hanya untuk hiasan, tapi bintang juga untuk nembaki setan. Apanya bintang itu yang nembak setan? Lah, setan itu punya ledakan yang sangat luar biasa. Ledakan setan itu, ledakan bintang itu disebut ledakan supernova. Jika mengenai bumi dari jarak 60 tahun kecepatan cahaya, hancur bumi kita akan jadi debu. Nah, karena itu bintang oleh Allah sangat dijauhkan dari bumi. Nah, kita melihat ledakan-ledakan bintang itu kita menamai bintang alih. Bintang pindah, bintang alih. Padahal itu ada yang menamakan meteor. Jadi ledakan bintang itulah yang untuk nembak setan. Ketika dia terbang untuk ngintip malaikat. Lah, kalau setan itu terkena tembakan bintang itu, maka dia akan jatuh dan lumpuh. Tidak mati, bab setan itu hidup sampai hari kiamat. Tidak mati, tapi hanya lumpuh. Nah, karena lumpuh dia tidak bisa terbang lagi ke langit. Nah, karena tidak bisa terbang lagi ke langit, ditugaskan oleh pimpinan setan hanya nakut-nakuti orang, digerumbul-gerumbul. Mungkin kalau ada orang kencing berdiri, lah dia selentik biar jadi abu itunya lah itu. Nah, ketika dia mendapatkan informasi dari rembugan para malaikat, pembicaraan malaikat, disitulah dia tahu akan ada kejadian apa besok. Nah, dia tahu. Nah, dia dengan itulah dia bisa mewujudkan ilmu sihir itu. Jadi dengan ngintip apa? Musyawarahnya para malaikat itu mau akan ada apa. Makanya kan paranormal itu kan, lah kemudian berita-berita ini dia sampaikan kepada paranormal. Makanya kan paranormal itu kalau bahasa Jawane ngerti sak durunge winara, sebab dia dapat informasi dari wartawan setan itu. Nah, tapi dari berita-berita malaikat itu dia tambahi, dia kurangi, dia bikin berita-berita yang bohong. Kalau ada kira-kira yang akan membahayakan, lah setan kemudian memberikan fatwa. Oh, caranya agar dapat menghindar dari itu, kamu harus bikin ini itu, bikin sesajen yang begini, yang begitu. Nah, itu cara setan menyesatkan manusia. Nah, dari sinilah sihir itu dikarang oleh setan, ditulis. Nabi Sulaiman terusir dari istananya itu selama 40 hari. Jadi dalam 40 hari setan kerja keras nulis buku sihir. Kemudian ditanamlah buku sihir itu di bawah kursi tempat duduk Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, maka dia pun membongkar buku sihir itu untuk diajarkan kepada manusia. Dia lalu ngomong, Nabi Sulaiman begitu hebat, bisa kendaraannya angin sekarpe Nabi Sulaiman, naik karpet dan lain sebagainya. Itu bukan mukjizat, ini loh bukunya, buku sihir ini. Nah, akhirnya diajarkanlah sihir itu, sehingga setan itu dia dengan membukukan kitab buku sihir itu dia membohongi manusia bahwa kesaktian Nabi Sulaiman itu bukanlah suatu mukjizat. Bukan suatu mukjizat, tapi itu sihir. Bukunya ini, kalau kamu mau ampuh seperti Nabi Sulaiman, lah ini pelajari. Nah itu.
Nah, lalu terjadilah pembelajaran sihir itu, sehingga sulit dibedakan mana mukjizat, mana karomah, mana sihir. Makanya ya saya sendiri ingin menyampaikan, makanya kita kalau melihat ada orang aneh-aneh, bisa hilang, bisa, jangan lalu kesusu, wah ini wali. Jangan, ini memang sejarah. Nah, akhirnya ditinggallah syariat Nabi Sulaiman, yang diikuti adalah sihir. Maka Allah berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur bi fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wattaba'u ma tatlu syayatin. Maka mereka orang-orang ketika itu pun mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu buku sihir. Disebut buku sihir sebab yang nulis sihir itu adalah setan yang namanya sihir itu. Nah, saya ulangi lagi riwayatnya ini. Setelah 40 hari Nabi Sulaiman ikut Mbok Rondo itu, kemudian setan sihir ini nggak tahan memakai cincin Nabi Sulaiman, panas seluruh tubuhnya. Akhirnya dia ingin membuang cincin itu di laut yang paling dalam biar jangan ditemukan lagi. Akhirnya dia terbang ke laut yang paling dalam, dia lemparkanlah cincin itu di laut yang paling dalam. Ketika cincin itu dilemparkan oleh setan, Allah mengutus seekor ikan menyaplok cincin tersebut. Ketika itu Nabi Sulaiman sedang berada di pinggir laut untuk membeli ikan kepada para nelayan. Kebetulan pada hari itu, entah karena cuaca buruk, para nelayan sepi, gak dapat ikan. Ada seorang nelayan hanya dapat 3 ekor ikan, langsung dibeli oleh Nabi Sulaiman. Jadi ketika itu memang Nabi Sulaiman hanya mendapatkan 3 ekor ikan itu aja. Tapi yang namanya Nabi yang patut kita tiru sudah melarat seperti itu. Ya itulah, jadi bagian dari mukjizat Nabi Sulaiman itu adalah cincin. Itulah perbedaan antara Nabi Muhammad dan Nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu mukjizatnya ada cincin, ada tongkat, seperti mukjizatnya Nabi Musa. Nah, ketika cincin itu hilang, setelah itu langsung turun derajatnya, ya walaupun itu ya hanya cobaan dari Allah sementara. Ya, Nabi Musa mukjizatnya dengan tongkat. Umpama tongkatnya itu hilang, ya bisa berbuat apa Nabi Musa? Nah, sedang mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar adalah kitab suci Al-Quran. Semua umatnya memiliki. Jadi kekuatan Nabi Sulaiman pada cincin itu, Allah menguji Nabi Sulaiman dalam keadaan melarat. Tapi walaupun dalam keadaan melarat, ketika itu dapat ikan hanya 3 ekor. Yang satu dia jual, yang kedua dia bikin sedekah. Jadi walaupun sudah melarat seperti itu, tetap bersedekah. Yang ketiga,
dia bawa pulang untuk dimasak sendiri. Sampai di rumah, Mbok Rondo nanya, "Man, gimana? Dapat ikan nggak?" "Aduh, Mbok, ini keadaannya cuacanya baru kurang bagus ini, nelayan nggak ada yang dapat ikan, hanya ada yang dapat ikan hanya 3 ekor ini, Mbok." "Loh, kok yang kamu bawanya satu? Yang satu saya jual, ini uangnya. Yang satunya lagi mana?" "Yang satunya saya bikin sodako." "Keadaan gini kok masih sedekah, Jaleman?" "Ya biarlah, Mbok." Nah, yang satu, "Ayo yang satu ini, ayo mari kita masak, cepet dibersihkan." Nah, Nabi Sulaiman seketika itu juga ngambil pisau lalu membersihkan ikan yang satu yang tidak dimasak. Ketika perut ikan itu dibelah, Nabi Sulaiman sangat terkejut. Ternyata di dalam perut ikan itu dia dapati cincinnya berada di dalam perut ikan itu. Nabi Sulaiman lalu, subhanallah, maha suci Allah yang sudah mengembalikan cincin ini kepadaku. Langsung dia pakai. Mbak Rondo tadi kebingungan, karena Sulaiman ini kok lama sekali kok nggak nongol-nongol. "Leman, sudah bersih apa belum ikannya?" "Ya ini sudah, Mbok, coba diambil." Begitu si Mbok itu marani ikan itu, melihat Nabi Sulaiman, terkejut si Mbok tadi, bahwa itu adalah raja yang selama ini paling dia takuti, paling dia tunggu. Baru dia bisa melihat Nabi Sulaiman sebagai raja setelah pakai cincin itu. Akhirnya si Mbok itu malah semaput malah. Nabi Sulaiman kerepotan bangun si Mbok, "Ayo bangun, bangun." Akhirnya si Mbok ini dibawa ke istana lalu dipensiun di istana. Nabi Sulaiman langsung pulang, langsung menangkap setan sihir itu. Setan yang mencuri alih-alih langsung ditangkap oleh Nabi Sulaiman lalu dipenjarakan di dalam botol. Lalu ditutup. Lah makanya namanya setan, namanya tuyul itu bisa ditempati dengan botol. Kalau kita nengok film Aladdin kan ada lampu wasiat itu. Wah, ketika dibuka lalu keluar asap, makhluk besar sekali asap, lalu jedul jinnya besar. Seperti itu. Nah, itu sebetulnya ya apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman. Setan lalu ditangkap. Semua setan suruh kerja keras siang malam nggak pernah berhenti. Nabi Sulaiman nunggu sambil duduk di kursi. Setan kebingungan, nggak ada berhentinya kita bekerja ini. Padahal Nabi Sulaiman tidak beranjak dari tempatnya, nunggu terus. Setan nggak berani berhenti kerja keras. Sehingga pada suatu ketika setan melihat Nabi Sulaiman tersungkur dari kursinya karena tongkat yang dipegangnya dimakan rayap. Tahu-tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal di kursi itu. Wah, setan lalu luar biasa gembiranya. Wah, kalau kita tahu tentang hal yang gaib, maka kita tidak akan kerja keras seperti ini. Ternyata kelihatannya Nabi Sulaiman itu sudah lama meninggalnya. Nah, itulah artinya setan itu tidak tahu dengan perkara yang gaib, itu tidak tahu. Yang tahu dengan perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, itulah buku sihir itu lalu dikeluarkan dari tempatnya menanam itu. Semua orang belajar sihir, sehingga sulit dibedakan mana mukjizat, mana karomah, mana sihir. Ada orang bisa terbang, ada orang bisa tahu-tahu hilang, tahu-tahuan dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi yang seperti itulah Allah kemudian mengutus 2 orang malaikat di Babilonia. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila. Nah, itu di Babil itu. Babil itu negara Irak dan Iran itu. Harut bi Babila, Harut wa Marut. 2 orang malaikat di Babilonia
yang namanya Harut dan Marut. Kedua malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan agar manusia bisa membedakan mana mukjizat, mana karomah, mana sihir. Tapi yang dipelajari orang-orang banyak bukan tentang mukjizat, tapi tentang sihir itu saja. Dan makanya malaikat itu, jangan kamu belajar tentang ini sebelum dia mengajari. Jangan kamu belajar ini. Fala takfur, jangan kamu berbuat kufur. Orang belajar sihir ini kafir. Sebab kalau tidak musyrik, sihirnya nggak mandi, ya akan manjur. Semakin musyrik orang itu, semakin manjur sihirnya. Sebab setan membantu mandinya sihir itu jika orang itu mau memusyrikan Allah. Na'udzubillah, maka jangan sampai belajar yang seperti itu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Kedua malaikat itu berkata, dia tidak mengajari akan seseorang kecuali dia berkata, innama nahnu fitnah, kami ini diturunkan menjadi fitnah, ujian bagi kamu semua. Mana orang yang betul-betul beriman, yang tidak beriman lalu mau belajar. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka pun belajar dari kedua malaikat itu tentang cara memisahkan orang bersuami istri. Bercerai. Ya, kira-kira lah itu si anu itu istrinya cantik, aku seneng. Wah, pisahkan aja. Nah itu yang dia pelajari. Wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak akan bisa membahayakan dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah. Artinya sihir itu pun juga berangkat dari izin Allah, dari karena keadilan Allah. Yang baik diikuti, diijabahi oleh Allah. Yang jahat juga diikuti. Sebab Allah sudah menciptakan dua perkara, yaitu jalan kanan dan jalan kiri. Ashabul yamin wa ashabus shimal. Jalan kanan menuju ke surga, jalan kiri menuju ke neraka. Padahal neraka akan dipenuhi oleh Allah. Minal jinnati wan nasi ajmain, akan dipenuhi dari unsur jin dan manusia keseluruhannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul bermanfaat sehingga kita menjauhi apa yang jadi tuntunan-tuntunan setan dan kita selalu berpegang kepada jalan yang benar, yaitu apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa baginda sangat melarang untuk mendatangi paranormal. Man ata arrafan lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi paranormal, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Itu jika dia tidak meyakini paranormal. Kalau dia meyakini, wah Masya Allah, itu sudah musyrik itu. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.